Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini pertama kali nge-upload video ke YouTube. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hendra Gamara, mahasiswa jurusan Kimia reguler sore angkatan 2017, Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan alat instrumentasi kimia, yaitu spektrofotometri UV. Ya, langsung aja ke pengertiannya. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Spektrofotometri UV merupakan salah satu metode analisis yang dilakukan dengan panjang gelombang 100 sampai 400 nanometer atau 595 sampai 299 kJ per mol. Sinar ultraviolet atau sinar ungu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ultraviolet jauh memiliki rentang panjang gelombang kurang lebih 100 sampai 200 nanometer, dan ultraviolet dekat memiliki rentang panjang gelombang kurang lebih 200 sampai 400 nanometer. Pada spektrofotometer UV biasanya menggunakan lampu deuterium atau disebut juga UV hidrogen sebagai sumber cahaya. Deuterium merupakan salah satu isotop hidrogen yang memiliki satu proton dan satu neutron pada intinya. Zat yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV adalah zat dalam bentuk larutan dan zat tersebut tidak tampak berwarna. Jika zat tersebut berwarna, maka perlu direaksikan dengan reagen tertentu sehingga dihasilkan suatu larutan tidak berwarna. Namun biasanya zat yang berwarna lebih banyak dianalisis menggunakan spektrofotometri sinar tampak. Senyawa-senyawa organik sebagian besar tidak berwarna, sehingga spektrofotometer UV lebih banyak digunakan dalam analisis senyawa organik, khususnya dalam penentuan struktur senyawa organik. Larutan-larutan tidak berwarna yang dianalisis menggunakan spektrofotometer UV tidak boleh ada partikel koloid ataupun suspensi, karena adanya partikel-partikel koloid ataupun suspensi akan memperbesar absorbansi. Akibatnya, bila dihubungkan dengan rumus yang diturunkan dari hukum Lambert-Beer, konsentrasi zat yang dianalisis semakin besar, dan apabila digunakan untuk penentuan struktur suatu senyawa, maka pita pada spektrum akan melebar dari yang sesungguhnya. Masuk ke prinsip kerja. Prinsip umum untuk spektrofotometri sendiri semuanya berdasarkan hukum Lambert-Beer. Jadi, ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada tiga hasil yang bisa terlihat, yaitu yang pertama, sebagian cahaya tersebut akan diserap, lalu sebagian cahaya akan dipantulkan, dan juga sebagian cahaya akan diteruskan. Interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Pada proses interaksi tersebut terjadi penyerapan sinar oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya eksitasi elektron dari keadaan dasar menuju energi yang lebih tinggi. Dalam prinsip kerjanya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menghasilkan hasil analisa yang maksimal. Yaitu yang pertama, radiasi yang dipakai sudah pasti harus monokromatik. Tidak adanya pengaruh molekul lain ketika sinar tersebut diserap oleh larutan yang juga memiliki molekul lainnya. Lalu radiasi yang diserap oleh sampel tidak akan menimbulkan reaksi kimia apapun. Lalu larutan yang diukur harus benar-benar jernih. Hal ini harus dipenuhi agar tidak adanya hamburan cahaya yang disebabkan partikel-partikel koloid yang ada di dalam larutan. Lalu yang terakhir, konsentrasi analit harus termasuk rendah. Jika tinggi, maka bisa mengganggu kelinearan dari grafis absorbansi yang berada dengan konsentrasi. Ini ada istilah dalam spektrofotometri UV. Penggunaan UV untuk analisis senyawa organik, penentuan struktur senyawa organik, terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan, yaitu pertama, kromofor,
adalah gugus fungsi yang menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang ultraviolet dan daerah cahaya tampak. Lalu ada auxokrom. Secara umum, gugus-gugus auxokrom dicirikan oleh adanya pasangan elektron bebas yang terdapat pada gugus yang bersangkutan. Geseran batokromat atau geseran batokromik, yakni geseran atau perubahan lambda max ke arah yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada geseran hypsokromat, yakni geseran atau perubahan lambda max ke arah yang lebih kecil. Termasuk ke implementasi spektrofotometri UV terhadap satu analisa. Ini senyawanya senyawa fenolat. Ini contoh jurnal yang saya pakai, berjudul Identifikasi Senyawa Fenolik Hasil Isolasi dari Fraksi Semipolar Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang Tumbuhan Nyeri Batu. Tim penyusunnya yaitu Rahmat Samsul Arif dan juga Sukiran yang berasal dari Universitas Surabaya. Ini contoh spektrum UV-nya. Berdasarkan dari pengukuran menggunakan spektrum UV-vis menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi dengan menggunakan pelarut etil asetat menghasilkan puncak pada serapan maksimum pada panjang gelombang 279,60 nanometer yang ditunjukkan pada gambar di atas. Kesimpulan pada jurnal tersebut, berdasarkan hasil isolasi ekstrak etil asetat kulit fraksi semipolar kulit batang tumbuhan nyeri batu menggunakan instrumen spektrofotometri UV, IR dan juga PCMS menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi adalah 2-metoksi 4,1-propenil fenol yang memiliki rumus molekul C10H12O2. Ini pustaka yang saya gunakan pada saat menyusun PPT ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, dan jika videonya kurang ataupun tidak bermanfaat, like juga dong, masa tidak di like. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika di materi ada salah-salah materi ataupun salah ucap saat mempresentasikannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.